Oke, baik. Selamat datang. Bukan selamat datang sih, apa ya kita nyebutnya? Hello everyone. Iya, kayaknya sebelumnya kita udah pernah ketemu juga di Ya, program lain. sebelum ini, Dan itu adalah kayak bisa dibilang apa ya? Bisa inilah pengantar untuk kita ke sini iya gitu. bener Nah, banget. dan sebelumnya itu kita juga sering ini ya, sering request-request lagu, request kayak gitu. Iya, Jadi kalau misalnya ada yang masuk, mau dengerin lagu apa nih? Bener, diputerin. boleh dari Senin sampai Sabtu atau lagu hari Minggu juga boleh kayak Iya, gitu. ada beberapa orang kemarin requestnya itu ya. Nah, ada juga beberapa orang yang requestnya kayak gitu. Dan ternyata kayak gini, apa ya? Lagu itu punya satu dua hal yang apa? Hal-hal lain itu beda kayak gitu dari Iya, satu punya lagu. makna. Makna itu dia. Dan dari setiap orang, bahkan dari setiap lagu itu bisa nepetin diri dia di keadaan dia yang saat itu. Iya. Kayak Atau gitu. yang bisa aku bilang lagu aku banget. Nah, lagu aku banget Iya. dan itu tidak sedikit orang yang merasakan kayak gitu. Iya, beberapa orang ngerasain itu ya. Banyak bahkan. Banyak banget. Kayak Nah, gitu. oleh karena itu di program perdana, episode perdana. Episode yang sangat perdana ini Iya, kayak dan gitu. kami namai episode ini sebagai Ini nama programnya dulu atau episodenya dulu nih? episode dulu. Episodenya ini Biar orang adalah apa sih ini program apa sih gitu kan. Iya, Walaupun nama- udah ada. Ya, dia sudah ada gua Udah cek. ada kan. Di episode pertama ini dari podcast katanya. Uh-uh, Katanya sih ini katanya. podcast ya, Ya, tapi nggak tahu katanya. ya kalau misalnya ini kayak yang sebelum-sebelumnya dan ternyata ini adalah coba-coba kita juga nggak ada yang tahu Iya. ya. Ini terspill kan program sebelumnya. Oke, yang ini price tag warna merah. Oke, dan kalau gitu di program yang pertama ini judulnya adalah Hatimu Hatimu Sama. Sama. Iya. Dan ini juga mengingatkan tidak cuma untuk aku pribadi kali ya, Iya. tapi juga banyak orang yang dalam satu dan beberapa keadaan pernah di satu event yang sama kayak gitu Iya. merasakan ini lagu yang nggak cuman bisa didengar sekali. Diputerin terus terngiang-ngiang dan ternyata ada makna yang mendalam. Oke, ada makna yang bisa diambil dan ternyata itu tidak dirasakan hanya untuk satu dua orang tapi banyak orang kayak gitu ya. Dan aku melihat beberapa orang ngerasain hal yang sama dengan aku. Nah, dan bahkan dari lagu ini dan bahkan ada juga lagu-lagu yang lain kayak gitu ya di luar sana. Tapi karena judul temanya adalah ini, saya bahkan melihat kalau ternyata nih Nuri, Sela iya. nih. Oke. Dan Sela ternyata ada satu dan banyak orang yang jadiin lagu ini sebagai caption Instagram, bahkan juga ada theme song untuk musik dia di Instastory Iya, kayak bener gitu. banget. Dan untuk sebelum kita bahas lebih lanjut terkait lagu ini, kayaknya kita karena ini perdana kita mau liatin, kita mau pamer. Iya. Kalau kita punya bumper kayak gitu. Boleh lah ya kita pamer bumper kita kayak gitu. Boleh. Boleh. Oke, ini dia bumper dari katanya, Nyatanya gitu. Oke. Itu tadi dia bumper yang memang ini ya sekilas kayak gitu. Nanti kalau ke depan Sep gitu kan. aduh, ini mulai ini nih, fokusnya agak hilang tadi, tapi udah fokus lagi sih, udah bisa ya. Tapi sebelum kita bahas ke topik pertama Oke. seputar hatimu sama, Hatimu sama, oke. kayaknya kenapa nih? kita mau bahas satu part biar orang-orang siapa sih dua orang aneh ini katanya. Sebenarnya orang-orang udah pada tahu. Ada kok di sebelah sini nih. Iya kan, ada kan. Emang situ dipunya di mana? Saya di sini loh. Saya ini. Iya. Teman-teman juga udah pada tahu semua kalau saya siapa dan dia siapa. Oke. Oke, aku kenalan dikit lah ya. Pagi-pagi main yoyo, yoyonya hilang dan juga dapatnya pepaya. Iya kayak gitu. Dan saya Sandiko dari Prasetyo, host dan pembawa acaranya kayak gitu. Oke, karena Anda pantun saya juga pantun sih. Baik, silakan. Ini dari Kayaknya saya pernah dengar pantun ini Iya, kayaknya ya. kayak Oke. template gitu. Baik, silakan. Mencari ikan dengan sampan. Pakai Sampan sampah. dikayuh dengan kuini. Oke. Encik di sebelah memanglah tampan. Oh, makasih banyak Encik Puan. Kalau saya cantik berseri. Beda, saya Bentar, bedain. tadi dibilangnya mau perkenalan. Bedain antara perkenalan sama memuji diri sendiri. Nggak apa-apa, biar orang tahu. Oh, cantik. Oke, gitu namanya siapa nih? Kalau di situ kan ada tuh tulisannya di bawah Ya, itu. Selas ya. ya Oke. bisa dipanggil Sela. Bisa Oke. juga di follow di Instagram @itsmiselas. Widih. Widih, oke. Sekali dayung.
20 terlampaui. Baik, Iya. kalau kayak gitu. Nah, terkait hatimu sama tadi ini juga tidak cuman aku pribadi kayaknya Iya, bener yang banget. merasakan dampak dari lagu ini. Siapa ya kira-kira yang nyanyiin kemarin itu? Oke, lagu ini pertama kali aku dengar beberapa bulan yang lalu meski sudah rilis setahun atau 2 tahun belakangan oleh grup musik favorit aku, The Fortunes. The Fortunes, oke. Nah. Baik. Nah, kalau ada yang tahu musik yang juga enak mungkin bisa typing di kolom komentar Iya, di bener bawah banget. ya. Dan bisa rekomendasiin kepada yang nonton juga ya kan. Ternyata ada lagu ini dan orang-orang yang dengar komentar ini harus denger gitu. Oke, yang ngebaca komentar tadi harus bisa inilah ya, satu sama lain. Oh, ada lagu bagus juga nih Iya kayak gini, bener. bisa Dan saling dengar. gak kayak harus gitu. aku sendiri yang dengerin. Aha, benar. Jangan berhenti di kita. Jangan Oke, kayak berhenti di gitu. kita. Oke, kalau kayak gitu di lagu Hatimu Sama ini sebenarnya beberapa liriknya itu kayak punya hal yang disampaikan. Dari tadi kita bahasnya nih hal yang disampaikan mulu ya kayak gitu. Iya. Kira-kira apa sih hal yang disampaikan dari lagu Hatimu Sama ini, Nuri? Sela? Oke, pertama kali aku dengerin lagu ini ya. Sekilas, kalau misalnya sekali dengerin tuh kayak lagu yang menggambarkan orang yang lagi kasmaran. Ah, oke. Kayak dia menyampaikan pesan untuk si doinya gitu. Oke, Dan si pasangan, ternyata, oke. ternyata setelah didengerin berulang-ulang, hah? Plot twistnya? Oke, ternyata lagu itu nggak cuman tentang dia ke pasangan kayak gitu ya. Iya, nggak harus disampaikan harus. ke orang lain gitu. Nah, Dan, itu tadi kayak gitu. Dan juga ternyata beberapa partnya nih yang ngasih tahu kalau itu ternyata bukan ke pasangan yang mana nih? Dan paling ngena di aku ya. Di refnya sih. Oke, coba nih kita boleh sama-sama dengar kali ya. Refnya yang mana nih? Dia bilangnya gini, bila di masa depan kau kehilangan arah, Hidup terasa berat, lupakan dunia, ingat masa ini, semua bagaikan mimpi. Apapun yang terjadi, takkan berhenti kau berlari, takkan berhenti kau kau bermimpi. bermimpi. Oke, bagian itu ya. Jadi kayak Bagian itu sangat hangat menurut aku karena setelah aku dengarkan berulang-ulang seperti lagunya di keadaan berbeda semoga hatimu sama. Itu sih yang bikin aku mikir ternyata lagu ini bukan untuk orang lain. I see. Jadi maksudnya di sini adalah kita yang masa sekarang barangkali ya punya Iya. catatan tersendiri, kita kayak nyampein nanti ke depan kita pengennya bakal gimana nih kalau misalnya ada satu keadaan bisa dihadapin dengan seperti apa kayak gitu. Bener banget. Soalnya tadi kayak kalau misalnya di masa depan kehilangan arah kayak gitu kan, Iya. misalnya ada satu hal atau banyak hal yang membuat kita merasa hidup terasa berat kayak gitu, Iya. yang ternyata kita juga belum bisa untuk melakukan satu dan banyak hal itu sendirian. Ya kadang kita lupakan dunia itu bukan maksudnya kayak ya udahlah pasrah Tinggalin itu. gitu No, kan. not really, but itu adalah kiasan yang bisa dibilang sebagai it's okay, dan kita bisa coba ini pelan-pelan lagi kayak Iya. gitu. Ingat masa ini kayak keadaan-keadaan yang sudah kita laluin dari Iya. step-step itu kayak gitu. Tapi ya Pras, kita berada di sini juga, misal kita lagi taping podcast anggaplah sekarang kan. Oke, podcast katanya ya. Podcast katanya. Oke. Kalau kita flashback ke belakangan, ini mimpi kita di masa lalu yang baru Oke. terrealisasi sekarang. Benar. Ingat kalau ini dulunya mimpi loh gitu. Dan kita bisa mencapai di sini. Ternyata itu yang bikin kita tuh merasa wah, ternyata dulu aku pernah mimpi yang kayak gini ya gitu. Semoga di keadaan berbeda juga hatimu sama. Apa yang kita rasain sekarang, apa yang kita mimpiin sekarang itu juga bisa kita nyatain, dibikin nyata secepat mungkin. Dan tidak cuman kayak udah nih sampai sini nih dan stop gitu ya. Tapi mimpi itu bakal terus. Aku pernah dengar nih kalau soal mimpi kayak gitu tuh, ya kalau misalnya kita punya mimpi ya coba direalisasikan kayak gitu. Realisasikan semacam gitu ya. Karena kalau misalnya mimpinya itu katanya dipendam kayak gitu, suatu saat kalau misalnya kita jalan dengan jalan yang lain, dia bakal balik lagi untuk ayo dong kerjain yang kemarin dong kayak gitu. Iya kan. Keinginannya tuh tinggi, cuman untuk dilakuinnya tuh karena apa ya, dituntut keadaan dengan realita kayak gitu juga
membawa kita udahlah nantilah dulu kayak gitu. Ya bener banget, apalagi di masa transisi kata orang kan. Kalau ada yang pernah dengar istilah transisi gimana nih Sel? Nyatanya ya semuanya apa sih sapaan akrab? Oke, belum kita tentukan. Kalau misalnya ini semuanya pada orang-orang yang sedang berusaha untuk lanjut ke tingkat yang lebih lagi. Iya gitu. bener. Misalnya dari mulai ulat bulu ke pompong kupu-kupu, kita kayaknya pada bilang ini manggilnya bisa apa ya? Manusia transisi boleh kali ya? Iya, manusia masa transisi. Halo semua manusia masa transisi. Panjang sih, cuman kayak enak aja gitu Iya, manggilnya. kayak lebih. Sebenarnya manusia masa transisi itu nggak cuman Anda, saya dan dia, tapi kita semua kita sih. semua yang dengerin mungkin ya. Karena di masa-masa ini juga masa yang labil-labilnya nih. Kalau misalnya kita tadi bahas soal hatimu sama lagunya, nyatanya menurut survei dari Ruang Peka UNICEF di Indonesia tercatat ada 29% yang menganggap mendengarkan musik sebagai salah satu aktivitas paling efektif yang dilakukan oleh remaja nih Pras untuk menurunkan tingkat stres, kecemasan selama masa pandemi setahun atau 2 tahun belakangan. I see. Jadi yang tadinya kita bahas ya udah paling dengerin musik doang Iya gitu. kan. Kalau gabut ngapain dengerin musik? Ternyata dengerin musik nggak secuman itu doang. Secuman dan sekedar gitu Iya, doang ya. ternyata Tapi bisa punya, kita bisa bilang kalau lagi ngapain healing. Iya, punya efek psikologis sendiri punya buat efek. kita. Dan itu nggak dirasain sebagian kecil, bahkan tadi angkanya juga cukup 29% besar ya. loh, Benar, kayak gitu. 29%. Dan ke depan selain lagu yang tadi kita bahas tentang judul hari ini di katanya Hatimu Sama, katanya Hatimu Sama kayak gitu. Dan ternyata ada tanggapan dari teman-teman kita juga yang lain bahwa mereka juga punya lagu-lagu tersendiri. Iya benar gitu. banget. Lagu yang membuat mereka merasa kalau apa ya bisa dibilang ya? Kondisi aku nih persis kayak lagu ini gitu kan. Nah, aku kondisi... juga kemarin minta tanggapan teman-teman sih soal lagu yang ngegambarin kamu banget dan aku minta alasannya kenapa. Mungkin bisa dari Prasetyo dulu nih. Oke, kalau gitu ada beberapa temanku ya. Kalau bisa dibilang dia nyoba untuk ngasih tahu dampak ini yang dia rasakan ketika mendengar lagu kayak gitu. Pertama ada ini nih. Ini lumayan mengingatkan sih sebenarnya. Tapi kita dari atas dulu lah ya. Spill dong, spill. Spill dari atas. Oke. Ada satu, yang pertama ini Senyum lah dari Nmesh. Dia ngasih tahu lagu ini kenapa? Sebenarnya karena emang jadi lagi ngerasa down kayak gitu. Jadi supaya tetap semangat ya dengerin ini kayak gitu. Jadi merasa kalau lagu yang itu adalah lagu yang relate dengan keadaan dia dan dia butuh itu gitu. Ya benar banget. Kadang juga kita pengen ngedengerin 1-2 kalimat dari orang lain, ternyata lagu juga mewakilin untuk ngucapin kalimat itu. Di saat kita nggak mau ngobrol dengan orang lain, mungkin dengerin lagu juga bisa menjadi salah satu alternatif biar merilekskan pikiran kita terhadap dunia yang mungkin mulai kusut, ya kan? Iya, dan beberapa keadaan yang cukup berat kayak gitu. Iya benar banget. Oke, next juga ada lagu ini nih. Oh, ada lagi. Ada lagi. Oke, ini satu Tutur Batin yang beberapa waktu terakhir lagi naik. Hype gitu. banget, gila sih. Dan itu gimana nih? Cukup membekas untuk aku sendiri dari penyanyi Yura Yunita ya. Benar, Yura Yunita. Aku juga merasa tersentuh dengan lagunya. Gimana kita bisa menerima diri kita sendiri? Aish, terlalu. Ditambah kemarin itu kalau nggak salah ini. Video klip terbaru, bukan video klip ya? Iya benar. Yang rilis music videonya itu rilis pada saat hari besar, salah satu hari besar yang ada kayak gitu. Jadi kayak relate dengan videonya itu sih. Terus ada lagi nih. Ada lagi, banyak banget. Nah, ada lagi yang satu ini kita bakal nyebut beberapa ya. Terus juga di situ juga ada beberapa nih. Setelah ini ada juga Berhenti Berharap katanya. Berhenti berharap kenapa nih Katanya, oke, sesuai judul. Katanya kenapa lagu ini bisa nampak nih? Ternyata dia karena berharap yang nggak pasti itu sakit. Oke. Bener ya.
Entah itu ekspektasi kepada orang lain atau bahkan sama diri sendiri sama juga diri sendiri itu termasuk juga ya. mengecewakan kalau nggak tercapai. Gitu Oke, kan. dari sebelah nih ada lagi nggak? Oke, dari aku beberapa teman aku juga nanggepin kalau beberapa lagu punya makna tersendiri buat mereka. Salah satunya ada Insecurities dari oke. Isabel Foster. I see. Katanya cause I have a lot of worries about myself. Oke. Peluk jauh. Peluk jauh, baik. Ada lagi? Ada lagi nih katanya Oke. lagunya adalah Anxiety dari Selena F. Julia. Karena tak dum tes. Oke. Aku ngerti. Tak dum tes gitu. Bukan naik tapi tes. Oke, ini last ya. Salah satu ini. Oke. Replay dari teman kita juga. Oke, baik. Salah satu yang juga lagu punya kesan terhadap dia kayak gitu. Itu adalah lagu Teman Sejati. Kalau udah ingat sakit baru ingat mati kayak gitu. Ini juga reminder sih, karena kadang kita juga yang tadi terlalu banyak ngejar dunia, kita juga perlu keseimbangan kayak gitu ya. Nah, terima kasih loh untuk semua replayan ini ya. Dan juga ini bisa jadi pertimbangan lah kayak gitu. Seneng banget teman-teman bisa berbagi hal-hal yang mungkin dirasain. Jadi teman-teman nggak merasa wah cuman aku nih yang ngerasain hal ini gitu. Padahal nggak semua hal itu bisa dirasain sendiri. Bukan bisa dirasain sendiri, kayak ternyata memang orang harus di luar sana. Dibagi gitu. Bener. Kan. Nah, kalau keadaan-keadaan kayak gitu juga kadang kita ngedengerin lagu sebagai salah satu pelarian bisa dibilang. Iya, benar banget. Atau bisa dibilang juga pelampiasan kita terhadap dari dunia yang cukup rumit, apalagi di dunia pekerjaan, profesionalitas gitu kan. Pasti bukan hanya aku dan Prasetyo yang ngerasain ini, mungkin teman-teman yang sekarang di masa transisi juga dikejar dengan deadline perkuliahan, pekerjaan, atau yang masih sekolah juga dan dituntut untuk tetap profesional. Bener. Kalau misalnya yang profesional di dunia SD, SMP, SMA kan ya udah kerjain tugas. Iya gitu. Bener, apalagi yang bisa dikerjain gitu kan. Terus, atau juga yang lagi sambil sekolah masih kuliah juga dituntut untuk sambil kerjain tugas nih dia juga untuk prestasinya biar dituntut bisa untuk terus seimbang sih. Bener, keseimbangan adalah sebuah hal yang bisa dipertimbangkan untuk dicapai kayak gitu ya. Bener banget. Nah, dan salah satu bentuk dari pelarian tadi ini kan adalah mendengarkan musik kayak gitu ya. Dan untuk biar kita bisa seimbang sebagai manusia di masa transisi yang dominannya anak-anak muda kayak gitu. Dan bahkan itu katanya adalah anak muda yang cukup banyak itu sebagai bonus demografi kayak gitu. Tapi untuk bonus demografi ini juga kita juga pasti punya keadaan yang membuat kita di satu hal atau satu posisi itu di bawah, satu kondisi itu merasa tersudutkan. Bener. Merasa tidak diterima dengan baik kayak gitu. oleh dunia ya, bukan kayak keadaannya cukup berat gitu ya. Keadaannya cukup berat untuk dijelasin sama orang-orang sehingga akhirnya timbullah insecurity. Bener. Dan juga di beberapa keadaan bahkan kalau aku boleh sedikit cerita nih ya, ada beberapa keadaan yang membuat mungkin bukan aku tapi teman-teman terdekat aku. Kalau misalnya teman-teman terdekat aku nonton ini kayak gitu, aku berharap tidak cuma untuk teman aku yang terdekat, tapi juga seluruh manusia di masa transisi termasuk kita di sini. Itu kalau misalnya memang sudah seberat itu untuk keadaan kita, ya it's okay kalau misalnya masih bisa dibantu teman terdekat kayak gitu. Bener banget. Nah, kalaupun teman terdekat belum bisa bantu dan beberapa orang bahkan ada yang membuat kondisinya itu menjadi melakukan menyakiti diri sendiri, entah itu bisa self harm kayak gitu. Ada beberapa keadaan orang-orang termasuk orang terdekat juga pernah bilang kalau di beberapa waktu untuk supaya rasa sakit itu teralihkan bisa dengan melukai, entah itu bisa dengan benda tajam yang diiris di bagian lengan kayak gitu, atau di bagian-bagian tertentu yang mungkin masih bisa tertutup, tapi dia tetap melakukan hal itu supaya rasa sakitnya itu bisa dialihkan atau berkurang dari apa yang dia rasakan kayak gitu. Yang disakiti fisik, tapi yang sebenarnya luka itu bukan fisik kita, tapi
secara pemikiran juga kena sebenarnya, Iya, mental. benar, dan pelampiasannya supaya itu tidak terlalu ya karena sakitnya di sini ya udah coba ke sini kayak gitu barangkali ya, bisa dialihkan. Dan untuk yang seperti itu mungkin bisa kita, kalau tidak memang ke teman yang sudah bisa coba untuk ini nih punya teman nih bisa cerita nih sebenarnya, tapi kita bisa juga coba untuk ke profesional Iya, kayak ke gitu. profesional. Kalau tadi dari sisi temannya Pras, mungkin ada juga teman aku yang menurut aku kalau tadi soal yang Menyakiti diri sendiri. Tapi kalau aku ini cerita soal teman yang bisa bangkit dari keterpurukannya itu, dan aku bisa jamin kalau teman-teman yang dengerin ini akan memberikan standing applause sih buat dia, karena di saat keadaan terpuruk dia masih bisa bangkit dan bisa keluar dari keadaan tersebut. Tapi itu juga nggak terlepas dari bantuan profesional. Dia bisa melihat, wah ternyata diri aku udah terpuruk banget dan aku butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan apa yang aku rasain gitu. Dan kalau cerita ke teman pun belum tentu itu bisa usai gitu. Benar. Mungkin kalau untuk ke teman bisa sekali, 2 kali, dan beberapa kali yang hal-hal dasar kayak gitu ya. Tapi kalau udah memang membuat kita merasa harus itu hilang kayak gitu, terbebaninya beda dari terbebani yang aku pengen cerita atau lebih dari itu, kita bisa rujuk untuk terapi atau bahkan pengobatan kayak gitu ya, ke profesional. Nah, pun kalau misalnya pada satu keadaan kita juga membutuhkan yang belum sampai nih ke tahap yang namanya bagian terapi atau pengobatan, tapi kita butuh tempat seorang yang bisa ngedengerin dengan cara yang baik. Misal nih dalam beberapa keadaan juga ada yang kalau kita ceritakan ke teman, lu mah mending gitu. Bener, kadang-kadang kan keadaannya kayak jadi gitu ya. Perbandingan jadinya kan. Dan di beberapa keadaan jadi perbandingan kayak gitu malah membuat kita untuk cerita. Nah, kayak gitu. Kan kayaknya mau cerita nih, kok malah dibanding-bandingin gitu kan. Atau ada juga beberapa orang yang tidak bisa menjadi good listener dengan baik karena beberapa orang juga merasa dia punya masalah gitu kan. Makanya timbullah perbandingan tadi gitu. Makanya kalau teman-teman butuh tempat untuk cerita sebaiknya ke profesional. Salah satunya di mana nih, Pras? Kalau memang untuk profesional yang terapi dan juga pengobatan itu bisa langsung ke profesional dengan rumah sakit ataupun bagaimanapun yang benar-benar menerima itu. Nah, kalau salah satunya yang membuat kita untuk menerima cerita kita dengan tidak membandingkan itu adalah ke konselor kayak gitu. Konselor itu bakal ngebantu kita. Mungkin kalau teman-teman beranggapan kalau konselor itu bakal masalah kita selesai, konselor bakal ngebantu kita untuk mencoba, nih ada benang kusut misalnya depan kita kayak gitu kan. Nah, benang kusut itu kalau misalnya kita coba uraikan sendiri mungkin akan terasa sulit kayak gitu ya. Nah, dengan bantuan konselor, benang yang tadinya kusut, oke, pelan-pelan kita coba ya dari sini. Kita coba tarik dulu satu. Kita cari pangkalnya mana, pangkal yang gitu. bikin kusut nih mana. Bener. Gitu kan. Terus bagian ujungnya nih kira-kira di mana ya? Terselipkah di tengah kayak gitu. Kita cari sampai ketemu. Bener. Nah, mungkin kalau misalnya dengan keadaan teman kita yang kita ceritain itu, oh masalahku juga kayak gini kan, dia juga menambah benangnya kusut. Bener, gitu. jadi kayak dia ngegulung lagi. Tapi kalau misalnya ke konselor yang terlatih kayak gitu, salah satunya aku bisa bilang di PKBI, PKBI Riau nyediain untuk layanan konseling seperti itu dengan konselor yang sebelumnya udah dilatih. Bener, berarti sudah bisa dibilang bisa untuk menerima sesi sudah ada konseling. sertifikatnya mungkin ya. Sertifikat untuk pelatihannya udah ada kemarin kayak gitu. Nah, untuk yang benangnya tadi terasa kusut, mulai dari temannya kayaknya ditimpalin malah makin kusut, di PKBI Riau karena sudah dilatih, jadi mungkin sebagian besar bakal bisa membantu. Karena balik lagi, preferensi untuk seseorang bisa cerita itu juga balik ke masing-masingnya. Bener banget. Tapi salah satu cara yang bisa dicoba supaya benang kusut tadi, beban yang tadi juga kita coba untuk bukan rangkul sih, pikul sendiri kayak gitu. Iya, benar. Dengan cerita kayak gitu ya. Teman-teman bisa menghubungi layanan konseling profesional, salah satunya disediain juga oleh PKBI seperti yang Pras bilang tadi. Di situ juga menurut aku salah satu tempat yang nyaman untuk bercerita karena beberapa konselornya juga bisa dibilang manusia masa transisi ya? juga. Bener. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata begini ya begini gitu. karena
kita kenyaman cerita kalau teman-teman yang kita jadiin tempat cerita itu memiliki usia yang sama, memiliki problem atau pernah melalui hal yang sama juga. Jadi otomatis kita bisa nyari solusinya begini, solusinya begini Kayak gitu. penguraiannya kayak gini. Iya, benar banget. Dan kalau misalnya itu bisa dibilang orang yang sebaya itu bakal lebih bisa dibilang mengerti. Oh tapi kan kalau sebaya itu kan kayak teman lagi kayak gitu. Iya. Kalau misalnya memang sebaya memang kayak teman, bedanya adalah karena dilatih tadi inilah mereka bisa nepatin oke di sini posisinya kayak gini kayak gitu. Sesuai porsi, sesuai posisi. Tahu porsi, tahu posisi kayak gitu. Benar. Nah, apalagi nih, kalau Nuri? misalnya tadi program kita namanya katanya, aku juga mau nyelipin fakta seputar kesehatan mental juga nih. Sih. Gimana tuh, Nuri? Nyatanya Sela, ya. Oke, it's okay. Aku juga bisa dipanggil Nuri. Nyatanya survei yang dilakukan oleh WHO dari Juni hingga Agustus 2020 di 130 negara ditemukan bahwa lebih dari 60% melaporkan gangguan layanan kesehatan mental bagi orang-orang yang rentan gitu. Jadi termasuk anak-anak dan remaja 72%, dan sisanya untuk orang tua itu 70%. Jadi anak-anak dan remaja ini memiliki masalah layanan kesehatan mental yang lebih tinggi daripada orang tua gitu. Angkanya 2% di atas dari orang Iya, tua ya. bener jadi banget. 72%. Dan hal ini sangat memprihatinkan buat aku karena seharusnya kan anak-anak muda dan anak remaja ini merupakan tonggak sebuah bangsa gitu kan. Ada baiknya kalau ada permasalahan atau hal-hal yang bisa di-sharing ke orang-orang atau ke tempat profesional ya sesegera mungkin bisa langsung ke sana gitu. Dan di beberapa tempat juga kalau misalnya mau melakukan konseling yang tadi dari teman ke konselor dan nanti konselor misalnya nih ada rujukan lagi. Oh ini harus ke bagian terapi atau pengobatan, itu nanti bisa juga untuk ditindaklanjuti. Iya, benar banget. Karena kalau misalnya ada satu keadaan atau dua keadaan yang membuat kita harus selesai dari situ, ya coba untuk selesaikan itu. Karena nanti kalau misalnya tidak diselesaikan itu juga bakal jadi pemikiran, bukan pemikiran tapi menambah pikiran kita kayak gitu. Banget. Nah, terakhir nih kalau misalnya dari Sela sendiri kayak gitu. Ada nggak punya pandangan atau punya pesan ke semua kita yang berada di usia transisi kayak gitu? Kalau pesan dari aku untuk teman-teman sih sebagai sesama manusia di masa transisi, mungkin mendengarkan musik seperti yang kami bilang di awal tadi merupakan salah satu alternatif yang bisa kita lakuin kalau udah nggak mau cerita sama orang lain. Jadi dengerin musik sendiri di ruang sendiri, di kamar sendiri itu merupakan hal yang menurut aku sangat solutif ya, karena ya tidak perlu biaya yang banyak, cukup merilekskan pikiran, cari lagu yang tepat yang sesuai dengan kondisi yang kamu rasain sekarang, itu juga hal yang baik untuk dilakuin. Tapi alangkah lebih baiknya jika hal tersebut tidak bisa kamu selesaikan sendiri, pergi ke layanan konseling profesional juga hal-hal yang sangat aku sarankan dan sangat-sangat aku anjurkan buat teman-teman, karena seperti yang kita tahu kesehatan mental merupakan hal yang gak boleh kita remehkan. Karena it's okay, kita bisa berpikiran kita bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, tapi ada kala kita juga butuh orang lain untuk memberikan solusi terbaik terhadap masalah kita gitu. Kalau Pras sendiri mungkin kayak ini ya, telinga untuk mendengar, bahu bersandar, raga berlindung gitu ya. Oke. Aduh. Lagi-lagi juga terkait Dari dengan lagu ya. Iya. Dan itu juga ternyata ini juga relate dengan keadaan yang lain kayak gitu. Diksi nggak sekedar diksi. Dan ternyata diksi juga memberikan arti gitu. Widih, pemilihan katanya lumayan nih. Oke. Baik. Kalau dari terakhir ya, mungkin dari aku juga tambahan. Kalau dari Sela tadi juga bilang di beberapa keadaan untuk nambahin atau melakukan hal yang sebaiknya kita lakukan dan tidak untuk ditunda. Intinya benar-benar 4 kata ya ini. 4 kata. Yang tadi udah di spill juga di tengah-tengah. Tahu porsi, tahu posisi. Tahu porsi, tahu posisi. Tahu porsi, tahu posisi itu sebenarnya gimana sih? Tahu porsi itu adalah keadaan kalau misalnya porsinya kita masih dalam keadaan bisa menghandle sendiri, mengatasi sendiri. Oke. Porsinya misalnya kayak udah lebih di atas itu. Oke, ini mulai mengganggu keadaan nih. Mulai mengganggu aktivitas saya sehari-hari.
itu juga bisa dikatakan cukup untuk bisa porsinya kita coba minta bantuan. Iya benar. Nah, juga tahu posisinya gimana nih? Posisinya misalnya kita dalam keadaan yang cukup tidak terlalu memberatkan, oke, ke siapa kita posisinya? Iya benar, harus cari orang yang tepat, telinga yang tepat. Benar, porsinya misalnya udah ketergangguannya tinggi, nah posisinya ke siapa kayak gitu. Baiknya Jadi, gitu kan. tahu porsi dan tahu posisi adalah hal yang mungkin bisa dipertimbangkan ke depan untuk apapun itu. Dan untuk ke depan apapun yang terjadi semoga hatimu sama kayak Iya gitu benar ya. banget. Kalau tadi pesannya untuk teman-teman, ini ada baiknya kita juga jangan melupakan diri kita sendiri ya, karena kita juga manusia. Masih masa transisi ya. Masa transisi, seperti lagu The Overtones tadi, dia tuh menyampaikan pesannya tuh nggak harus untuk orang lain, nggak harus lagu tuh wah ini lagunya aku dan doi banget, nggak Ternyata harus itu gitu. adalah dia dan cermin kayak gitu. Iya, ternyata lagunya aku banget gitu. Ternyata untuk aku sendiri loh lagunya gitu. Dan pesannya juga sesuai lirik dari Hatimu Sama. Ingatlah hati kecilku di balik rapuh tubuhmu. Tersimpan satu cahaya. Jangan lepaskan. Teruslah bertahan. Oke, apalagi? Ini sih, inilah pesan untukku di masa yang datang. Oh, bila waktunya telah tiba, Untuk kembali pulang. semoga hatimu sama. Oke, aku Prasetyo Aku Sela Sulastri. dan katanya Nyatanya nyatanya gitu. gitu.